Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Lizatun Istiqomah dari kelas 2G Akuntansi. Saya sendiri perwakilan dari kelompok kami yang nanti akan mempresentasikan mengenai manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Kelompok kami beranggotakan Isa Hidayatullah, Isti Utami Fitri, saya sendiri Lizatun Istiqomah, Fajar Sidik, Talita Olga Salsabila, dan Tuti Nurhayati. Konsep materi MSDM yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada pengertian dari MSDM, lalu ada persamaan dan perbedaan manajemen personalia dengan MSDM, ketiga ada fungsi manajerial MSDM, yang keempat ada fungsi operasional, yang kelima ada tujuan MSDM, dan yang terakhir ada manfaat MSDM. Untuk slide berikutnya, mengenai pengertian MSDM dari Hasibuan tahun 2006. MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengertian manajemen menurut J.R. Terry adalah proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerak, pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan orang dan sumber daya. Pengertian SDM menurut Schuller dan Jackson yaitu aset yang dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan orang. Sedangkan MSDM menurut Mondi tahun 2008 adalah pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, apa sih persamaan antara manajemen personalia dan MSDM? Keduanya sama-sama mengatur tentang manusia. Nah, sedangkan perbedaannya, kalau manajemen personalia itu dianggap sebagai faktor produksi saja, yang tenaganya harus produktif untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sedangkan MSDM ini dianggap sebagai aset atau kekayaan yang berharga, jadi harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik sehingga efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajerial ini sendiri ada 4 ya, ada planning, organizing, directing, sama controlling. Kalau planning itu memperkirakan tenaga kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Memperkirakan ini dari segi skill, kemudian jumlah karyawan yang dibutuhkan apa saja, kemudian sikap-sikapnya apa saja seperti itu agar disesuaikan dengan tujuan perusahaan atau kebutuhan perusahaan. Lalu ada organizing, yaitu kegiatan mengatur pegawai dengan meletakkan job deskripsi, yaitu ada pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi supaya satu sama lain itu tidak tumpang tindih. Yang ketiga itu ada directing atau pengarahan, yaitu memberi petunjuk ke pegawai agar mau bekerja sama secara efektif dan efisien, tentunya untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang terakhir ada controlling atau pengendalian, yaitu mengawasi bagaimana tenaga kerja melakukan pekerjaan sesuai aturan, sesuai SOP, seperti itu. Lalu di sini ada fungsi operasional dari MSDM. Ada 6 ya, ada procurement atau pengadaan, development atau pengembangan, compensation, integration, maintenance, dan separation atau pemisahan. Procurement atau pengadaan yaitu mendapatkan jenis dan jumlah SDM untuk mencapai tujuan organisasi, berkaitan dengan bagaimana pengaturan kebutuhan SDM tersebut, antara lain seperti rekrutmen, relaksian, penempatan, seperti itu. Selanjutnya ada development atau pengembangan,
yaitu mengembangkan skill yang sudah ada dengan pelatihan. Jadi, dengan MSDM, kita itu bisa mengetahui skill yang karyawan punya itu apa saja. Nah, tugas dari perusahaan itu mengembangkan skill yang sudah ada supaya lebih bagus lagi, lebih efektif lagi dengan pelatihan, motivation training, seperti itu. Ketiga ada compensation, yaitu memberikan upah yang cukup dan wajar sesuai peraturan yang berlaku dan setimpal dengan kontribusi yang diberikan sumber daya manusia tersebut. Yang keempat ada integration, yaitu meminta sumber daya manusia untuk mengubah sikapnya supaya memiliki persepsi sama yang menguntungkan perusahaan. Jadi, kalau misalkan mereka bekerja, pikiran mereka fokus untuk mencapai tujuan perusahaan, untuk meningkatkan efektivitas dalam mencapai laba perusahaan juga. Yang kelima ada maintenance atau pemeliharaan, yaitu sumber daya manusia tersebut berusaha mempertahankan dan meningkatkan kualitas yang sudah ada, dipelihara kualitasnya supaya lebih bagus lagi begitu ya. Yang terakhir itu ada separation atau pemisahan atau pelepasan, yaitu mengeliminasi karyawan yang sudah tidak bisa bekerja lagi, misalnya dari segi umur, mereka sudah waktunya pensiun, atau dari segi skill. Biasanya kan kalau makin umurnya makin banyak gitu ya, makin sepuh gitu, kan ini ya maksudnya skillnya juga berkurang begitu. Jadi tugas dari MSDM sendiri itu mengeliminasi siapa-siapa yang sudah tidak sesuai dengan kriteria perusahaan, itu dipisahkan seperti itu, atau bisa ini ya diberhentikan, diganti dengan yang baru. Nah, tujuan MSDM di sini ada 4 ya. Ada organisasional, fungsional, tujuan kemasyarakatan, ada tujuan personal. Untuk tujuan organisasional, yaitu memastikan sumber daya manusia itu berkontribusi pada efektivitas organisasional dan membantu manajer untuk mencapai tujuan. Manajer bertanggung jawab penuh atas bawahannya. Departemen Sumber Daya Manusia juga memberi dukungan terkait pengelolaan SDM tersebut. Yang kedua ada tujuan fungsional, yaitu menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi supaya bekerja optimal. Yang ketiga ada tujuan kemasyarakatan. Kalau kemasyarakatan ini pasti berhubungannya dengan etis dan sosial yang merespon kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan tindakan meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi. Dan yang terakhir itu ada tujuan personal, yaitu membantu para karyawan untuk mencapai tujuan pribadi mereka sejauh tujuannya itu masih beriringan atau berdampingan dengan perusahaan ya, dan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal karyawan ini harus dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi upaya kinerjanya supaya nggak menurun dan nggak meninggalkan organisasi. Intinya itu jangan sampai resign begitu. Nah, manfaat MSDM ini banyak ya manfaatnya. Ada membuat kinerja perusahaan efektif dan efisien. Perencanaan SDM yang tepat sasaran ini akan membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. Artinya apa? Perusahaan ini bisa berjalan baik dengan personel yang produktif dan jumlah karyawan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan. Soalnya sudah diatur sedemikian rupa, sudah dihitung kebutuhannya dengan karyawan yang melamar kerja begitu. Karyawan yang produktif adalah karyawan yang mampu bekerja sesuai dengan SOP dan jam kerja yang sudah ditentukan. Mereka mengerjakan dan menghasilkan lebih banyak daripada karyawan yang rata-rata. Nah, dengan produktivitas tinggi, itu nggak dibutuhkan jam kerja atau lembur ya, ataupun karyawan yang banyak. Jadi kan lebih efisien ya untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang kedua, manfaat MSDM yaitu menimbulkan sikap positif karyawan. Perencanaan SDM yang baik ini akan menimbulkan sikap positif seperti jenjang karir yang jelas, kemudian ada pelatihan teknis dan soft skill yang rutin berkesinambungan, serta sistem kompensasi dan insentif yang menarik membuat karyawan nyaman dalam bekerja dan tentunya
motivasinya juga makin meningkat, semangatnya makin meningkat untuk lebih meningkatkan skill dan hasil kerjanya, begitu lebih produktif ya. Lalu yang ketiga itu ada meningkatkan kompetensi karyawan. Sumber daya manusia yang kompeten ini akan didapatkan dengan perencanaan yang terarah. Hanya karyawan dengan kinerja bagus yang akan terus mendorong kemajuan perusahaan. Karyawan ini yang tidak mau berkembang, otomatis kan akan terdesak ya oleh sistem. Mereka ini tidak bisa lagi mengandalkan senioritas dalam lingkup pekerjaan, begitu. Yang keempat ada memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan. Nah, banyak perusahaan berlomba-lomba kan untuk menjadi yang lebih unggul. Namun, itu kan nggak semua perusahaan mampu saling mengungguli satu sama lain. Karena kompetensi tiap perusahaan itu berbeda. Jadi, setiap perusahaan itu berupaya untuk meningkatkan kompetensi perusahaannya melalui perencanaan sumber daya manusia yang tepat. Ketika perusahaan mempunyai kompetensi yang cukup, perusahaan tentunya akan lebih kokoh dan kuat walau arus persaingan bisnis antar perusahaan ini makin ke depan itu makin ketat. Nah, sekian dan terima kasih ya untuk presentasinya. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan kepada teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau memberi kritik saran yang membangun untuk kelompok kami di presentasi selanjutnya, bisa diinfokan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.